Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Alia melangkah masuk ke kamar pasien VIP dengan penuh profesionalisme. Ia sudah terbiasa menangani pasien dari berbagai kalangan, tetapi ketika matanya bertemu dengan pria di ranjang rumah sakit, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Reza Arya, seorang pengusaha muda yang tampan, terbaring dengan lengan diperban dan ekspresi wajah yang dingin. Dari berkas medis, Alia tahu bahwa pria ini mengalami patah tulang akibat kecelakaan mobil, tetapi bukan itu yang membuatnya tertegun. Wajah Reza begitu sempurna, dengan rahang tegas, mata tajam, dan sorot penuh keteguhan. Namun, kesan pertama yang Alia dapatkan tidaklah menyenangkan. Reza menatapnya sekilas sebelum mengalihkan pandangan, seolah kehadiran Alia hanyalah gangguan kecil dalam hidupnya. "Aku tidak butuh perawat," ucapnya dingin. Nada suaranya penuh ketidakpedulian, seolah ia ingin semua orang menjauh darinya. Alia menahan senyum, sudah sering ia menemui pasien keras kepala seperti ini. "Kalau begitu, siapa yang akan memastikan lukamu tidak terinfeksi, Tuan Reza?" Tanyanya santai. Reza mendengus pelan, tetapi tak berkata apa-apa. Alia mendekat, membuka peralatan medisnya, lalu mulai mengganti perban di lengannya. Saat tangannya menyentuh kulit Reza, ia bisa merasakan otot pria itu menegang sejenak. Alia tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi kesadarannya terhadap kehadiran pria itu menjadi lebih intens. Ada aroma maskulin yang samar tercium, menciptakan sensasi aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya saat merawat pasien lain. Sepanjang proses itu, Reza tetap diam, tetapi tatapannya sesekali mencuri pandang ke arah Alia. Perawat muda itu begitu berbeda dari yang ia bayangkan, wajahnya lembut, ekspresinya penuh ketenangan, dan gerakan tangannya begitu terampil. Ia seharusnya tidak peduli, tetapi entah mengapa ada sesuatu dalam diri Alia yang menarik perhatiannya. Sesaat, ia membiarkan pikirannya berkelana, tetapi segera ditepisnya. Ini hanya perawatan biasa, tak ada yang istimewa. Setelah selesai, Alia membereskan alat-alatnya. "Aku akan kembali untuk mengecek kondisimu nanti. Kalau ada yang dibutuhkan, tekan saja tombol panggil," ujarnya. Reza tidak menanggapi, hanya mengangguk kecil. Namun, begitu Alia berbalik dan berjalan menuju pintu, ia tanpa sadar mengikuti langkahnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Ia tahu dirinya harus menjaga jarak, tetapi untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin berbahaya. Di luar kamar, Alia menarik napas panjang. Ia berusaha menepis ketertarikan yang mulai tumbuh. Ini hanya pekerjaan, tak lebih. Namun, di sudut hatinya, ia menyadari bahwa pasien ini bukanlah pasien biasa. Ada sesuatu dalam diri Reza yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Tapi itu mustahil, bukan? Seorang perawat tidak boleh terlibat perasaan dengan pasiennya. Tanpa disadari oleh keduanya, pertemuan pertama ini telah membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar. Sebuah kisah yang akan membawa mereka ke dalam godaan yang semakin sulit ditolak, dan mungkin, sebuah dosa yang akan sulit untuk dihindari. Hari-hari berlalu, dan Reza mulai terbiasa dengan kehadiran Alia. Awalnya, ia masih menunjukkan sikap dingin dan enggan dirawat, tetapi setiap kali Alia dengan sabar menangani lukanya, ia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Perawat itu selalu datang dengan senyum lembut, memberikan perawatan tanpa sedikit pun menunjukkan ketidaknyamanan terhadap sikap sinisnya. Ada sesuatu dalam diri Alia yang membuat Reza perlahan melunak. Pagi itu, Alia masuk ke kamar Reza dengan peralatan medis di tangannya. "Saatnya mengganti perban, Tuan Reza," katanya ramah. Reza hanya mengangguk, membiarkan Alia mendekat. Namun, kali ini ada ketegangan berbeda di antara mereka. Saat Alia menyentuh lengannya, ia merasakan kehangatan kulit pria itu. Reza menatapnya lekat, dan Alia bisa merasakan tatapan itu seperti membelai dirinya secara halus. Saat mengganti perban di dada Reza, Alia harus membungkuk sedikit untuk menjangkau area yang terluka. Napasnya hampir bersentuhan dengan kulit pria itu. Tak sengaja, ujung jarinya menyapu dada Reza yang berotot, membuat Alia tersentak kecil. Ia segera menarik tangannya, tetapi Reza menangkap reaksi itu dengan mata penuh godaan. "Kenapa?"
Kamu gugup? Tanyanya dengan nada rendah. Alia menelan ludah, berusaha menjaga profesionalismenya. Tentu saja tidak, ini hanya bagian dari pekerjaanku, jawabnya cepat. Namun, ia tahu bahwa tubuhnya tak bisa berbohong. Detak jantungnya lebih cepat dari biasanya, dan tangannya sedikit gemetar saat mencoba merapikan perban. Reza menyeringai tipis, seolah menikmati kegugupan Alia. Kamu perawat yang hebat, Alia. Tapi aku penasaran, apakah kamu selalu setenang ini dengan semua pasienmu? Alia berusaha mengabaikan pertanyaan itu. Ia membereskan peralatan medisnya dengan cepat, tetapi ketika hendak berdiri, Reza tiba-tiba menyentuh pergelangan tangannya. Sentuhan itu cukup ringan, tetapi terasa begitu kuat. Alia membeku di tempatnya. Ada sesuatu dalam tatapan Reza yang sulit dijelaskan, bukan hanya sekadar rasa tertarik, tetapi juga tantangan. Seolah-olah ia sedang menguji batasan yang selama ini Alia pertahankan. Alia, suara Reza terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku tahu aku keras kepala dan sulit diatur, tapi aku menghargai apa yang kamu lakukan untukku. Alia menatapnya dengan kebingungan. Pria ini begitu bertolak belakang, di satu sisi, ia penuh arogansi, tetapi di sisi lain, ada kelembutan yang tersembunyi di balik sorot matanya. Tanpa sadar, Alia tersenyum kecil. Aku hanya melakukan pekerjaanku, Reza. Itu saja. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan sekadar pekerjaan lagi. Setiap hari yang berlalu membuatnya semakin terjebak dalam daya tarik pria ini. Batasan yang seharusnya ia jaga mulai kabur, dan Alia sadar bahwa dirinya berada di ambang sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang mungkin akan sulit ia hindari jika terus membiarkan perasaan ini berkembang. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Alia dan Reza semakin berkembang di luar batasan profesional. Awalnya, Alia berusaha tetap menjaga sikapnya sebagai seorang perawat, tetapi sulit baginya untuk mengabaikan cara Reza memandangnya. Tatapan pria itu semakin lama semakin dalam, seolah menelanjangi pikirannya. Ia tahu dirinya harus menjaga jarak, tetapi semakin berusaha menghindar, semakin ia terperangkap dalam daya tarik pasiennya ini. Suatu sore, ketika Alia masuk ke kamar Reza untuk memberinya obat, pria itu sedang duduk bersandar di ranjang sambil membaca buku. Melihat Alia masuk, Reza menutup bukunya dan tersenyum tipis. Kamu selalu datang tepat waktu, katanya dengan nada menggoda. Alia hanya tersenyum kecil, berusaha mengabaikan ketertarikan yang semakin jelas terasa. Ia menyerahkan segelas air dan obat kepada Reza, tetapi saat pria itu mengambilnya, jarinya sengaja menyentuh tangan Alia. Sentuhan singkat itu seharusnya tak berarti apa-apa, tetapi Alia merasakan sengatan aneh yang menjalar di kulitnya. Alia, panggil Reza setelah meneguk obatnya. Aku penasaran, kamu selalu memperlakukan semua pasienmu seperti ini. Alia mengerutkan kening. Maksudmu? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Reza menatapnya dengan tajam, senyum tipisnya masih terukir di bibirnya. Begitu lembut, begitu perhatian, rasanya lebih dari sekadar tugas seorang perawat. Alia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu Reza sedang mengujinya, menunggu reaksinya. Namun, ia menolak untuk terjebak dalam permainan ini. Aku memperlakukan semua pasien dengan cara yang sama, Reza, jawabnya sambil tersenyum. Profesional, jangan terlalu percaya diri. Namun, kata-katanya justru membuat Reza semakin tertarik. Malam itu, Alia kembali ke ruang istirahat perawat dengan perasaan gelisah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang terjadi hanyalah interaksi biasa antara perawat dan pasien. Namun, saat ia menutup mata, bayangan tatapan Reza menghantuinya. Ia bisa merasakan bagaimana pria itu perlahan meruntuhkan pertahanannya. Yang lebih mengkhawatirkan, ia tidak yakin apakah dirinya ingin mempertahankan batasan itu lebih lama. Beberapa hari kemudian, situasi semakin sulit dikendalikan. Saat Alia membantu Reza berjalan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hanya berbaring, ia tanpa sadar menjadi lebih dekat dengannya. Reza bertumpu pada Alia, tangannya melingkari bahu gadis itu untuk menjaga keseimbangan. Napas mereka saling bersentuhan, dan dalam sekejap, atmosfer di antara mereka berubah. Sesaat, mereka hanya berdiri diam, saling menatap tanpa kata-kata. Reza menarik napas dalam, lalu berbisik,
Alia, aku merasa lebih baik setiap kali kamu ada di dekatku. Kata-kata itu sederhana, tetapi membawa makna yang lebih dalam. Alia menelan ludah, menyadari bahwa mereka sedang berjalan di jalur yang berbahaya. Tapi anehnya, ia tidak ingin melangkah mundur. Ia tidak ingin mengakhiri momen ini. Dan itu adalah awal dari batasan yang mulai benar-benar pudar. Sejak kejadian itu, suasana di antara Alia dan Reza semakin sulit dipahami. Setiap kali mereka berdekatan, udara seakan menghangat, menciptakan ketegangan yang tak terelakkan. Alia masih mencoba mempertahankan profesionalismenya, tetapi Reza seolah terus menguji batas kesabarannya. Tatapan pria itu semakin berani, sentuhannya semakin sering terjadi, meskipun hanya dalam bentuk kecil seperti menyentuh pergelangan tangannya atau menyapu anak rambut di wajahnya. Suatu malam, Alia mendapat giliran jaga malam dan harus mengecek kondisi Reza. Saat ia masuk ke kamar, pria itu tidak sedang tidur seperti yang seharusnya. Ia duduk di tepi ranjang dengan kemeja rumah sakit yang sedikit terbuka, memperlihatkan bagian dadanya yang berotot. "Kamu belum tidur?" tanya Alia, berusaha terdengar biasa saja. Reza menatapnya dengan sorot mata yang dalam. "Sulit tidur," jawabnya singkat. Alia berjalan mendekat untuk mengecek tekanan darahnya, tetapi saat ia hendak memasang alat di lengan pria itu, Reza menangkap tangannya dengan lembut. "Alia, kamu sadar, kan? Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa tidak ada apa-apa di antara kita." Alia merasakan gelombang emosi menyerangnya. Ia ingin membantah, tetapi hatinya tahu bahwa Reza benar. Sejak awal, ada sesuatu di antara mereka yang sulit dijelaskan. Namun, ia tetap harus menjaga batas. "Reza, aku perawatmu. Hubungan seperti ini tidak boleh terjadi." Namun, bahkan saat mengucapkan kata-kata itu, suaranya terdengar ragu. Reza tersenyum tipis, lalu menarik Alia sedikit lebih dekat. "Lalu kenapa kita tidak bisa berhenti saling memikirkan?" bisiknya. Alia merasakan kehangatan tubuh pria itu begitu dekat dengannya. Ia harus pergi. Ia harus menghentikan ini. Tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sejenak, dunia seakan membeku. Napas mereka bertaut, jantung berdegup kencang. Dan akhirnya, dalam satu dorongan yang tak bisa mereka lawan, bibir Reza menyentuh bibir Alia. Ciuman itu lembut, tetapi penuh gairah yang terpendam. Alia seharusnya menolak, tetapi justru ia tenggelam lebih dalam. Malam itu, batasan terakhir di antara mereka akhirnya runtuh. Pagi setelah malam penuh godaan itu, Alia bangun dengan perasaan campur aduk. Ia menghabiskan beberapa menit di ruang istirahat perawat, menatap bayangannya di cermin. Apa yang telah ia lakukan? Ia telah melanggar batas, membiarkan dirinya jatuh dalam godaan yang seharusnya dihindari. Saat ia kembali ke kamar Reza, pria itu menyambutnya dengan senyuman yang berbeda. Senyuman yang tidak lagi sekadar ramah, melainkan penuh kepemilikan. "Selamat pagi, perawat cantik," godanya. Alia berdeham, mencoba bersikap profesional, tetapi wajahnya memanas mengingat kejadian tadi malam. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang rekan sesama perawat mulai curiga dengan kedekatan mereka. Desas-desus mulai menyebar di antara staf rumah sakit. Beberapa kali Alia melihat koleganya memandangnya dengan tatapan bertanya-tanya. Ia tahu bahwa jika hubungannya dengan Reza terungkap, kariernya bisa hancur. Reza, di sisi lain, tampak tak peduli. Ia tidak malu menunjukkan perhatiannya pada Alia, bahkan beberapa kali sengaja menyentuhnya di depan staf lain. "Jangan terlalu mencolok," bisik Alia saat mereka sedang bersama di ruang perawatan. Tetapi Reza hanya tersenyum santai. "Apa masalahnya? Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku peduli." Alia mulai merasa gelisah. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi nalurinya berkata sebaliknya. Hingga suatu hari, kepala perawat memanggilnya ke ruangannya. Dengan tatapan tajam, wanita itu bertanya, "Alia, apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan tentang hubunganmu dengan pasien VIP kita?" Jantung Alia berdegup kencang. Ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Jika ia tidak berhati-hati, segalanya bisa berakhir sebelum ia siap menghadapinya. Setelah dipanggil oleh kepala perawat, Alia merasa dunianya mulai runtuh. Ia diberikan peringatan keras jika terbukti memiliki hubungan pribadi dengan pasien,
ia bisa dikenai sanksi berat, bahkan kehilangan pekerjaannya. Malam itu, Alia duduk di balkon rumah sakit, menatap langit gelap dengan perasaan hancur. Saat Reza menemukan Alia di sana, ia bisa langsung melihat kegelisahan di wajah gadis itu. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara lembut. Alia menoleh dan menatapnya dengan mata penuh emosi. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Reza. Aku bisa kehilangan pekerjaanku." Reza terdiam, lalu mendekat. "Kalau begitu, berhentilah menjadi perawat di rumah sakit ini. Aku bisa menjagamu. Aku bisa memberikan hidup yang lebih baik untukmu." Ucapannya penuh keyakinan, tetapi justru membuat Alia semakin tersadar. "Reza, aku mencintai pekerjaanku. Aku tidak bisa hanya meninggalkannya begitu saja." Suaranya bergetar. Reza menatapnya lama, lalu menghela napas. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Aku tidak ingin kehilanganmu, Alia." Alia menutup matanya. Ia ingin bersama Reza, tetapi ia juga tidak bisa mengorbankan hidup yang sudah ia bangun selama ini. Malam itu, ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang akan menyakitkan bagi keduanya. Esok paginya, Alia datang ke rumah sakit dengan keputusan yang telah ia buat. Ia menemui kepala perawat dan mengajukan permintaan untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Itu satu-satunya cara agar ia bisa tetap menjalankan profesinya tanpa terjebak dalam masalah. Saat Reza mengetahui hal ini, ia marah dan kecewa. "Jadi, kamu memilih meninggalkanku?" tanyanya dengan tatapan terluka. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata. "Aku tidak meninggalkanmu, Reza. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk kita berdua." Reza tidak bisa menerima keputusan itu. Ia mencoba meyakinkan Alia untuk tetap bersamanya, tetapi gadis itu tetap pada pendiriannya. "Aku mencintaimu, Reza, tapi aku juga harus mencintai diriku sendiri," ucapnya pelan. Beberapa hari kemudian, Alia benar-benar pergi. Reza hanya bisa menatap kosong kamar rumah sakit yang kini terasa begitu sepi tampaknya. Ia ingin marah, tetapi pada akhirnya ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa cinta terkadang tidak cukup untuk melawan dunia. Namun, sebelum benar-benar pergi, Alia meninggalkan sebuah surat di kamar Reza. Surat itu berisi satu kalimat sederhana, "Jika memang kita ditakdirkan, aku yakin kita akan bertemu lagi." Reza tersenyum pahit. Ia tidak tahu apakah takdir akan membawa mereka kembali bersama. Tetapi ia tahu satu hal, Alia bukan hanya sekadar perawat baginya. Ia adalah seseorang yang telah mengubah hidupnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan.